Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Universitas Nusa Putra yang saya banggakan, khususnya mahasiswa di Prodi Pendidikan Sekolah Dasar. Kali ini kita bertemu kembali di sesi yang kedua, ya, perkuliahan kita di mata kuliah pengembangan profesi guru. Yakni kita berbicara sekarang tentang prinsip profesi guru. Ya. Nah, berbicara tentang prinsip profesi guru, kita pahami dulu dengan profesional. Ya. Profesional ini merujuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi, ya, apakah profesional apa tidak. Yang kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Nah, tentunya kalau profesi sebagai seorang guru, maka dia akan menggambarkan seorang guru, di mana guru, ya, kalau di bahasa Kirata itu digugu dan ditiru. Artinya seseorang yang bisa menampilkan, ya, sosok yang bisa digugu dan ditiru. Ya, oleh karena itu profesional ini adalah tergambar dari sosok seseorang yang menyandang suatu profesi tersebut. Nah, profesional itu bisa ditunjukkan dengan adanya integritas, ya, di dalam diri seseorang yang menyandang profesi tersebut. Muncul kemandirian, ya, kemudian memiliki kompetensi. Nah, khusus untuk guru, kita mengenal ada 4 kompetensi guru, di mana yang pertama adalah kompetensi kepribadian, yakni guru harus memiliki kepribadian yang santun, ya, kepribadian yang sopan, kepribadian yang menunjukkan betul bahwa dia adalah seorang guru. Misalnya dalam berpakaian, dalam bertutur kata, dan sebagainya. Yang kedua adalah kompetensi pedagogik. Ya, artinya bagaimana dia cara mengelola proses pembelajaran, bagaimana melayani proses pembelajaran terhadap siswa. Ya, nah oleh karena itu disitulah muncul kemampuan mengelola proses pembelajaran yang kita kenal dalam kompetensi pedagogi. Yang ketiga adalah kompetensi profesional. Ya, profesional artinya hal yang dilakukan di dalam pekerjaannya sebagai profesi guru, dia kuasai. Materi dia kuasai. Langkah-langkah proses pembelajaran dia kuasai. Ya. Kemudian model pembelajaran yang dipakai adalah dia kuasai. Di situ bergabung antara kompetensi pedagogik dengan profesional itu menjadi satu kesatuan di dalam diri seorang guru. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah kompetensi sosial. Artinya guru harus mampu bersosialisasi, berkomunikasi, berinteraksi dengan semua stakeholder. Baik dengan pimpinan kalau ke atas, ke bawah dengan siswa, ke samping dengan komite sekolah, dengan masyarakat, ya, dengan sesama guru. Ya, harus punya kemampuan untuk melakukan interaksi. Berikutnya adalah peduli dan tanggap terhadap situasi yang terjadi dalam profesinya. Ya, ada komitmen, ada interpersonal, kemudian memiliki keseimbangan. Itu adalah hal-hal yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang yang disebut dengan profesional. Ya. Nah, profesionalisme sendiri artinya adalah komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalitasnya. Ya, artinya seseorang yang menyandang satu profesi itu tidak akan berhenti sampai di situ, tetapi dia akan terus mengembangkan profesinya, ya, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan dan seterusnya, sehingga kemampuannya terus bertambah semakin baik. Nah, untuk guru dalam mengembangkan profesi kemampuannya sebagai guru, dia tentunya akan melakukan berbagai kegiatan untuk menambah wawasannya, menambah profesinya, menambah profesionalismenya. Misalnya melalui KKG kalau di guru SD, ya, MGMP kalau di guru SMP, ya. Kemudian mengikuti BIMTEK, diklat-diklat, seminar, ya. Kemudian juga mengikuti IHT, workshop dan sebagainya. Itu dalam rangka mengembangkan. Nah, inilah yang disebut dengan pengembangan profesionalisme yang disebut dengan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, profesionalitas itu adalah sikap. Nah, ini sikap yang ditunjukkan oleh para anggota, ya, suatu profesi terhadap profesinya. Jadi sikapnya harus menunjukkan. Kalau guru menunjukkan sikap sebagai guru, dokter menunjukkan sikap sebagai dokter. Itulah profesionalitas. Nah, prinsip profesionalitas itu dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, yang pertama adalah harus memiliki bakat. Artinya bakat ini bisa diasah, bisa dikembangkan.
harus memiliki minat, panggilan jiwa. Jadi seorang guru harus betul-betul punya panggilan jiwa untuk menjadi seorang pendidik, pengajar, pelatih, begitu ya. Yang berikutnya adalah memiliki komitmen ya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya, sehingga nanti yang namanya guru tadi sudah disampaikan harus terus meningkatkan kemampuannya melalui PKB, baik melalui meningkatkan kualifikasi akademiknya, kuliah kembali, atau menambah wawasan-wawasan dari dalam bentuk kegiatan-kegiatan PKB itu sendiri. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, ini juga menjadi salah satu prinsip ya. Guru harus linearitas. Ya. Kalau PGSD bahkan nanti dia akan menjadi guru sekolah dasar. Ya, harus sesuai dengan bidangnya. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalnya, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Jadi nanti ada ketentuannya ya. Apalagi kalau sudah menjadi PNS itu ada ketentuannya berdasarkan golongan gajinya itu ya. Kalau nanti lulusan S1 dan diangkat menjadi PNS, maka akan diangkat dalam golongan 3A. Ada ketentuannya, gajinya berapa untuk awal dan seterusnya. Nah, ini adalah kaitan dengan prinsip-prinsip profesionalisme ya yang bisa dipelajari lebih lanjut di Edling masing-masing. Nah, profesionalisasi ini adalah suatu proses peningkatan kualifikasi ya maupun kemampuan para anggota suatu profesi. Jadi meningkatkan kemampuan seseorang yang menyandang suatu profesi, ya kalau guru tadi melalui PKB, itulah yang disebut dengan profesionalisasi. Jadi mengarahkan seseorang menjadi seorang yang betul-betul menjadi seorang yang profesional. Nah, implikasinya guru sebagai pekerja profesional, di sini ada 3 tingkatan kualifikasi profesi guru. Pertama harus capable, kapabilitas personalnya harus ditunjukkan, ya harus memiliki kemampuan, ya. Kemudian yang kedua harus juga menjadi inovator, ya memberikan pembaruan-pembaruan, ya hal-hal yang baru ditunjukkan, ide-ide kreativitasnya ditunjukkan, inovasi-inovasi yang muncul dalam pendidikan. Misalnya alat peraga. Alat peraga dalam pembelajaran di sekolah tidak ada, maka guru punya inisiatif membuat alat peraga sendiri. Ya, itulah yang disebut dengan inovator. Ya. Berikutnya adalah developer, artinya mengembangkan, ya, mengembangkan model pembelajaran, mengembangkan media pembelajaran itu juga bisa dilakukan oleh seorang profesional, ya, guru yang profesional. Nah, selanjutnya seseorang dikatakan sukses ini apabila betul-betul punya cita-cita, ya dilanjutkan dengan kerja ya yang baik, kerja keras, ya kinerjanya menunjukkan yang luar biasa, sistemnya terlaksana dengan baik, ya. Kemudian jangan lupa doa ya terhadap sang pencipta. Maka bila dilakukan semua ini, maka insya Allah menjadi orang yang sukses. Ini adalah sikap dalam bekerja, ya, membangun dan menumbuhkan semangat bekerja, selalu tampil bergairah, yang membangun kualitas dan motivasi. Kemudian tekun, ya, ulet, kerja keras dan kerja cerdas, ya. Nah, ini konsisten. Jadi hal-hal ini perlu dilakukan. Jadi kalau ini dilakukan maka seseorang bisa dikatakan memiliki kinerja yang baik, sikap kerja yang baik. Ini jabatan fungsionalnya ada aturan-aturannya yang bisa dilaksanakan, bisa diikuti, jaminan pekerjaan, upah dan sebagainya itu sudah ada ketentuannya. Nah, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, ya, fungsinya adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuannya jelas di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 di pasal 3 disebutkan. Tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu sudah ada dalam Undang-Undang Sisdiknas ya, nomor 20 tahun 2003. Kemudian bedanya pendidik dan tenaga kependidikan. Ini pendidik itu adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pembelajar, dan sebagainya. Jadi guru termasuk tenaga pendidik. Ya. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Seperti TU, ya, operator, kepala sekolah itu adalah tenaga kependidikan. Nah, pengertian dan tugas. Pendidik itu merupakan
tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Jadi guru ada tiga tugas yang harus dilakukan. Pertama, membuat perencanaan pembelajaran, ya, berupa RPP, silabus, ya, program tahunan, program semester, dan sebagainya. Yang kedua adalah melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, melayani siswa, ya, memfasilitasi siswa. Yang terakhir adalah menilai hasil proses pembelajaran. Baik menilai di awal diagnostiknya, kemudian menilai dalam proses formatifnya, dan menilai di akhir, ya, sumatifnya. Nah, sekarang pendidikan mengalami otonomi pendidikan, diberikan kepada daerah. Maka daerah itu harus memiliki kewajiban mengeluarkan dana pendidikan sebanyak 20%. Sepertinya dana APBN 20% dikeluarkan. Namun sayang sekali kadang-kadang masih ada daerah yang tidak mengeluarkan dana untuk pendidikan di daerahnya. Sehingga otonomi pendidikan di daerah tersebut kurang berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada otonomi sekolah. Maka kepala sekolah memiliki wewenang untuk mengatur sekolahnya dengan baik. Maka di situ ada profil sekolah akan terlihat baik, maju dan sebagainya jika kepala sekolah memiliki kemampuan di dalam mengelola sekolah. Inilah otonomi sekolah. Kedudukan, fungsi dan tujuan. Jadi guru punya tujuan seperti tadi dalam Undang-Undang Sisdiknas. Kemudian kedudukannya sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan usia dini. Kemudian fungsinya meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, meningkatkan mutu pendidikan nasional. Itu guru, ya. Sedangkan dosen hampir sama, ya, tapi dengan pelayanan yang berbeda, ya. Nah, sekali lagi, guru memiliki kewajiban. Pertama adalah memiliki kualifikasi akademik, minimal S1 atau D4. Wajib juga memiliki kompetensi yang 4, yaitu pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Dan yang terakhir adalah wajib memiliki sertifikat pendidik. Jadi kalau guru sudah mengajar, mengabdi menjadi tenaga pendidik, maka dia nanti akan mendapatkan sertifikat pendidik, ya, yang diakui secara sah bahwa guru tersebut sudah menjadi guru yang profesional. Ini kompetensi guru yang harus dipahami sekali lagi, ya, kepribadian, pedagogi, profesional, dan sosial yang tadi di awal sudah disampaikan. Sebagai salah satu cirinya adalah seperti ini, kompetensi pedagogik diantaranya adalah menguasai karakter peserta didik, karakteristik dari peserta didik, ya. Kemudian menguasai teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran, dan sebagainya. Jadi dalam pedagogik, bagaimana cara mengelola kelas, ya, cara mengajar di dalam kelas, melayani siswa, itu ada dalam kompetensi pedagogik. Nah, berikutnya adalah kepribadian. Jadi tadi sudah disampaikan, guru harus memiliki kepribadian yang jujur, ya, berakhlak mulia, dan sebagainya. Ya, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Jadi itu kepribadian. Berikutnya kompetensi sosial, ya, di mana guru harus bisa berinteraksi dengan stakeholder yang ada, ya, berkomunikasi, berinteraksi sosial, ya, dengan kepala sekolah pimpinannya, dengan siswa, dengan guru lain, dengan masyarakat, dengan komite, dan sebagainya, dengan orang tua siswa, begitu. Dan yang keempat adalah kompetensi profesional, artinya bagaimana menguasai materi, ya, struktur konsep dan dari pembelajaran itu, ya, menguasai eh, standar kompetensi dan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang diampunya, dan seterusnya. Jadi ini adalah profesional itu menguasai materi yang akan disampaikan kepada siswa agar pembelajaran menjadi pembelajaran yang efektif dan bermakna. Itu saja yang disampaikan dari pertemuan yang kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.